Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, berjumpa Iya, Pak lagi ya. Eri. Kali ini dengan Pak Eri dan ini Dan Bu Mary. ada Bu Mary. Hari ini kita akan belajar pembelajaran keberapa ini Bu Mary? Pembelajaran 3, Pembelajaran subtema ketiga. 2. Subtema 2. Masih di tema Masih di 1 tema tentang 1 tentang pertumbuhan pertumbuhan. dan pertumbuhan makhluk hidup ya? Iya, Pertumbuhan dan pertumbuhan perkembangan makhluk makhluk hidup. Kalau sebelumnya kita sudah belajar makhluk hidup itu ada macam-macam jenisnya, terus makhluk hidup itu bertumbuh, ya kan? Iya. Terus makhluk hidup membutuhkan makanan, Iya, makhluk betul. hidup bergerak. Lah, di sini ada gambar ini di halaman 68 ya. Anak-anak langsung disiapkan bukunya, dibuka halaman 68 ya, anak-anak. Lah, di situ diperlihatkan ada gambar, kemudian ada menyanyi seperti itu ya. Nah, kali ini karena SBK ya, ini SBK nanti ada tugas tersendiri ya, Iya, Bu. Jadi iya. kita hanya Betul. memberitahu saja. Iya. Ya, di sini ada Nanti gambar. bisa dipraktekkan sendiri Ya, di rumah dipraktekkan sendiri. sesuai gambarnya, Sesuai gambarnya. Ada gerak kuat, ada gerak lemah. Kalau Iya. gerak kuat tuh Gerak kuat biasanya itu yang bersuara agak keras, bersuara, gerakannya kemudian kuat gitu ya, Bu. dilakukannya dengan kuat. Cepat Iya, biasanya cepat, ya. iya, Cepat. betul. Contoh tepuk tangan. Iya, tepuk tangan itu kan bersuara dengan keras dan harus dilakukan dengan cepat. Kalau gini bisa nggak? Kalau tidak ditepukkan, nggak bisa. Oh, berarti namanya ini gerak bukan tepuk tangan. Oh, ini gerak lemah berarti ini ya? Gerak lemah ya. Gerak lemah. Kalau supaya berbunyi berarti harus gerak cepat. Oh, gerak kuat. Orang nari itu juga seret ya, gitu ya. Oh, berarti itu ya anak-anak ada gerak lemah, ada gerak kuat. Kita langsung lanjut saja ya. Kita buka ke halaman berikutnya di halaman kalau 69 masih lanjutannya. Berarti kita langsung ke halaman 70 yang ada gambar makanannya. Ya. Bu Mary tahu ini makanan apa? Itu yang jelas semuanya sehat-sehat itu, Mbak, dan bergizi. Bergizi. Ya, karena apa? Makanan yang sehat dan bergizi itu yang diperlukan oleh tubuh untuk pertumbuhan. Untuk pertumbuhan, apalagi untuk anak-anak usia anak-anak kita ini ya, untuk kelas 3 ya. Sangat penting. Iya, sangat penting. Itu kenapa kok dilingkari sendiri-sendiri ya, Pak? Berarti itu ada maksudnya ini pastinya ya. Yuk kita lihat ya anak-anak, kita amati di gambarnya itu, ya kan? Ada gambar. Yang pertama itu ada sagu Nusantara. Berarti ini sagu ya, Bu? Sagu. Anak-anak tentu tahu ya sagu. Kalau belum tahu bisa tanya mamanya. Pasti mamanya pernah memakai sagu untuk masak ya. Buat masak bubur ya. Bubur ya. Terus itu ada jagung. Yang di mangkok itu apa, Bu? Beras atau nasi ya. Nasi ya? Ada yang nasi. Kita makan setiap hari. Yang warna coklat itu? Warna coklat itu adalah biasa ketela ya? Singkong apa singkong. ketela? Singkong kok, singkong ya kan. Ini berarti makanan pokok. Kenapa kok disebut makanan pokok, Pak? Oh, itu karena biasanya yang paling dibutuhkan oleh manusia, Bu. Kan di Indonesia itu makanan pokoknya macam-macam. Kayak contoh orang Jawa ini makanan pokoknya nasi. Kalau saya dulu pernah ke Madura, Bu. Iya. Di sana itu makannya bukan nasi dari beras. Apa? Nasi jagung. Oh, nasi jagung. Iya, nasi jagung. Iya. Oh, karena jagung juga merupakan karbohidrat ya, mengandung karbohidrat. Bisa disebut makanan pokok. Terus ada lagi ini, Bu. Kalau enggak salah Gunung Kidul gaplek. Yang dari singkong. Apa itu gaplek? Singkong yang dikeringkan biasanya bisa dijadikan tiwul seperti itu. Itu makanan pokoknya mereka. Berarti singkong itu enggak hanya dimakan singkong aja ya, bisa dibentuk bisa dibuat macam-macam makanan. Dan sagu, kalau sagu itu seingat saya di Maluku, Bu. Nah, itu yang ada yang bikin papeda. Oh iya, itu makanan jajanan anak-anak ya, papeda. Iya, berarti kalian sudah pernah makan sagu ya, secara papeda, tidak langsung. Benar juga ya. Iya. Kemudian sebelah kanan, Bu. Sebelah kanan itu ada daging ayam, ada telur. Kemudian ada tempe ya, Bu, itu ya? Tempe. Tempe yang kuning itu tahu, ikan, dan daging. Kalau ini masuk jenis apa, Bu? Lauk pauk ya, Pak ya. Lauk pauk yang biasanya kalau kita makan ada salah satu di antaranya gitu ya. itu. Tapi ini ada yang dari hewan, ada yang dari tumbuhan ternyata ya, Bu. Iya. Yang dari tumbuhan ini yang tempe. Iya. Yang tempe dan tahu. Dari apa, Bu? Dari kedelai. Kedelai ya, dibuat dari kedelai. Terus yang dari hewan yang telur, ikan, daging tadi ya. Ya, betul. Ya, berarti itu namanya lauk pauk. Terus kita yang bawah. Mau yang mana dulu nih?
Itu ada yang hijau-hijau dulu, Pak. Yang hijau-hijau. Yang hijau-hijau. Yang sayur berarti. Iya, itu adalah kelompok sayur mayur atau sayur-sayuran ya, Bu. Ya, di situ ada makanan favoritnya Bu Mary enggak ini di sini? Hah? Yang itu, Pak, yang brokoli. Oh, brokoli. Ya, itu kayak rambut keriting. Rambut keriting ya. Benar sekali. Brokoli itu banyak kalsiumnya ternyata, Bu. Oh iya. Iya, banyak kalsium untuk pertumbuhan anak. Jadi anak-anak yang pengen cepat tinggi, harus ya tumbuhnya ke atas itu. Iya, makan brokoli. Ya. Ada tomat, ada bayam, ada sawi, dan yang lainnya ya ini banyak betul. ya jenisnya. Ada wortel. Ya. Kemudian yang bawah itu, tapi yang kiri. Iya, jelas buah-buahan itu, Pak. Wah, ini favorit banget ini ya, Bu. Buah-buahan itu mengandung apa ya, Pak? Oh, ini buah-buahan itu kandungannya macam-macam. Vitamin ada, mineral ada, air ada. Luar biasa buah-buahan ini. Apalagi kalau siang gitu ya. Anak-anak habis olahraga, habis apa makan buah. Waduh, seger banget ya, Bu. Iya, betul. Ya, karena yang namanya vitamin itu juga untuk pertumbuhan. Itu disebut makanan bergizi. Terus yang tengah. Yang tengah itu wah, ini susu ya, bukan air putih ini ya. Bukan air itu putih, adalah susu. Nah, ini penting enggak, Pak, itu susu? Oh, penting ini. Ini ternyata ya, Bu. Ini namanya tadi kan ada 4 jenis makanan ya tadi ya. Ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayur, ada buah. Biasanya ini disebut 4 sehat. 4 sehat. Oh, iya. Kalau makan 4 jenis ini, tubuh akan jadi sehat, lebih kuat, lebih cepat tinggi. Ya, lebih cepat tinggi pertumbuhannya. Bagus. Terus biasanya anak-anak konsentrasi belajarnya juga bagus. Betul. Iya, kalau makanannya bergizi nanti menyerap pelajaran juga lebih cepat ya, Bu. Lebih cepat paham. Lah, yang tengah ini susu, Bu. Nah, kan tadi ada 4. Ditambah 1 menjadi 5. Nah, sebutannya biasanya 4 sehat, 5 sempurna. Jadi susu itu menyempurnakan yang keempat-empatnya itu. Jadi untuk susu itu enggak wajib ya, Pak? Boleh ada, boleh tidak. Tapi kalau ada, tapi untuk keempatnya itu wajib. Karena ternyata susu mengandung hampir semuanya, Bu. Oh, iya. Mengandung karbohidratnya juga ada, ya kan? Tapi kandungannya tidak terlalu tinggi. Ya, atau mineralnya juga ada, terkadang vitamin juga ada. Jadi susu ini kandungannya paling lengkap. Luar biasa ya, Allah menciptakan susu ini luar biasa ya. Dari sapi, dari kambing itu kan biasanya diambil susunya itu makan rumput tapi bisa jadi susu. Wah, ini kan luar biasa Allah menciptakannya. Nah, berikutnya di bawahnya ada bacaan ya, Bu Mary. Iya. Ini sepertinya anak-anak kita suruh baca dulu. Iya, supaya nanti paham ya, Pak. Iya, dibaca apa aja dulu dalam bacaan ada itu. Iya. Ada kandungan apa saja di dalam makanan yang bergizi itu. Yuk, silahkan anak-anak dibaca dulu ya, di bacaan halaman 70 sampai halaman 71. Terus kemudian sebelum baca dijeda dulu ya, Bu, videonya. Oke. Oh iya, videonya dijeda dulu supaya nanti tidak ketinggalan ya. Silahkan dijeda. Nah, sepertinya anak-anak sudah selesai membaca, Bu. Langsung kita lanjut ke halaman 72 setelah tadi membaca. Halaman 72 ya? Iya, betul. Di halaman 72 ini itu apa ada ini, Bu? berbagai macam makanan. Tapi ada beberapa makanan yang sebaiknya tidak terlalu sering untuk kita makan. Boleh kita makan, tapi jangan terlalu sering. Pak Heri lihat di sini. Ada apa aja ini? Oh, ini. Iya. Ini tadi saya bertanya-tanya. Ini kayaknya saya dikasih makanan ya, Bu. Ternyata ini untuk anak-anak ya, supaya anak-anak lebih paham. Iya, betul. Nah, coba yuk. Ini apa, Pak Heri? Ini namanya telur ayam. Telur, iya. Telur ini tadi masuk pada apa? Lauk pauk. Lauk pauk, betul sekali. Ini berarti bagus untuk anak-anak ya, Bu? Betul sekali. Bagus. Telur ini merupakan bagian dari lauk pauk. Mengandung protein. Protein ada berapa jenis ya, Pak? Oh, protein itu ada 2. Ada 2. Hewani dan nabati. Nah, saya ingat dengan buah. Hewani itu dari hewan, Bu. Kalau nabati berarti? Dari tumbuhan. Kalau telur berarti protein apa? Protein hewani. Protein hewani, betul sekali ya. Dan di situ ada gambar lauk pauk ya, paling bawah berarti telur, kemudian tahu tempe itu merupakan makanan bergizi. Alasannya kenapa? Karena pada
telur ataupun pada tahu tempe itu terdapat protein, mudah baik ya. itu protein hewani maupun protein nabati. Itu nggih. Iya, mudah. Berarti Ya, anak-anak bisa. Coba bisa. kita bahas yang Bu Mary bawa ini tadi ya, Bu. Oh, ini Apa saja? paling disukai anak-anak Apa ini. ini, Bu? Ini adalah coklat. Permen ya itu. Iya, Permen di situ coklat. ada gambar Ada contoh coklat juga ya. Iya, di situ ada gambar Ini coklat. boleh enggak kalau kita makan banyak? Bu? Boleh sebenarnya coklat ini dimakan itu boleh, tapi harus tidak setiap hari. Karena apa? Nanti bisa merusak gigi. Bisa Itu salah merusak satu gigi. penyebabnya kenapa tidak boleh sering dikonsumsi ya. gitu. Iya, betul, boleh dimakan tapi tidak boleh terlalu berarti sering. hanya sesekali saja. Iya, betul. Kalau ini Bu, saya suka buah. Ini pir ya Bu? Iya, betul. Saya suka buah pir. Boleh nggak tiap hari? Boleh. Malah Kenapa boleh. kok boleh? Karena buah-buahan tadi mengandung apa, Pak? Vitamin dan mineral. Ya. Betul, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Wah, Ya. Ini ada wortel. Iya, betul. Ini masuk sayur ya? Iya, betul, itu Boleh. sayur. Berarti ini juga dianjurkan setiap hari. Sangat dianjurkan setiap hari. Ini ada. Kemudian ada bunga kembang kol. Iya, kembang betul. Bunga kol. Ini ada jeruk, Bu? Ada jeruk, iya, itu termasuk dalam buah-buahan. Buah-buahan. Ya. Ini juga dianjurkan setiap hari boleh? Iya, betul. Karena mengandung vitamin dan mineral. Kalau ini? Nah, itu sangat disukai anak-anak. Oh, iya. Itu namanya jelly. Jelly yang manis-manis sih ya. Iya. Boleh enggak setiap hari? Boleh. Boleh dimakan, tapi tidak boleh setiap hari. Harus terbatas ya? Betul, iya. Kurang sehat ya? Iya, kurang sehat. Tapi tetap boleh ya, Bu? Boleh, hanya silakan. supaya apa? Penasarannya hilang. Iya. Ini ada tomat. Wah, ini seger banget. Betul. Kalau kita bikin sop ya, Bu. Iya, tomat itu masuknya ke buah bisa, sayuran juga bisa. Iya, kadang saya juga ngejus tomat. Iya. Berarti masuk buah ya kalau di jus. Buah, iya, betul. Kalau di sayur jadi masuk. Betul sekali. Ibu, apa ini? Ini ada tempe, ada tahu. Masuk apa ini? Masuk lauk pauk yang tadi golongannya protein ya. Tapi tahu sama tempe protein nabati. Ya, betul. Seperti itu ya anak-anak. Nah, silahkan itu yang ada di halaman 72 dan 73 ya anak-anak. Itu bisa ditandai, kasih tanda centang. Nah, ya kan kalau itu bisa dimakan setiap hari. Betul. Yang silang kalau apa, Bu? Berarti dimakannya sesekali saja atau bahkan harus dihindari. Iya, seperti itu. Ada es krim, ada permen satu toples ya. Nah, dan itu harus ada alasannya kenapa kok tidak boleh. Itu tadi salah satunya seperti coklat itu tadi membuat sakit gigi. Harus pakai alasannya. Iya, benar ya, Bu. Ini ada bacaan di halaman 73. Saya bacakan dulu ya Bu Mary ya. Silakan Pak Heri. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Wah, ini tidak hanya di pasar ya Bu. Iya. Apalagi ini anak-anak kalau rumahnya itu di daerah perkampungan. Pasti punya sudah di pohon rumah pisang. Iya. Apalagi ini baru ngetren yang tanaman di rumah itu ya Bu. Ya. Ada yang tanam di rumah itu, ada yang punya tanaman jeruk. Tanamannya kecil udah berbuah itu ya. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Bu Mary pernah lihat panenan seperti itu, Bu? Kalau di desa-desa mungkin ya, tapi kalau sekarang di kota itu jarang sekali. Karena yang namanya pertanian itu kebanyakannya ada di desa. Bu Mary pernah berkunjung tamasa ke tempat yang itu ada panen-panen seperti itu, misalnya kebun apel atau mana? Pernah. Di mana itu? Biasanya kalau Malang itu nanti kita wisata metik buah apel di sana. Itu buahnya banyak, Bu? Banyak sekali. Ribuan kan itu ya? Seperti perkebunan gitu luas sekali. Kemudian nanti banyak buah apel. Kita boleh mengambil
puasnya. Wah. Tapi harus bayar. Wah. Ya. Iya ya. Beda kalau kita menghasilkan sendiri ya. Berarti itu bayar. satu kebun bisa banyak ya Bu? Bisa banyak, hasilnya banyak ini sekali. sesuai bacaan ternyata. Iya. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Iya, Banyak banget itu ya Pak. Iya. Sekilo aja banyak, apalagi ini 3.000. Iya, 3.000. Iya. Satu mobil lebih ya. Mobil, iya. Iya, betul. kita lanjut halaman 73. Iya, 74. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Banyak ini. Iya, banyak sekali. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam dua kali panen? Nah, kalau sekali 3.400, berarti kalau dua kali berarti ditambahkan saja ya Bu. lagi, Ya, ditambahkan 3.400 tambah 3.400 seperti di contoh itu. Kalau kemarin kayaknya anak-anak sudah diajari menghitung bersusun. Iya, betul. Iya, sama Bu Kokom ya kemarin ya Bu. Iya, betul. Sudah diajari. Berarti ini mudah ya untuk anak-anak? Sangat-sangat mudah. Sangat mudah ya anak-anak. Jadi tentunya pasti nanti anak bisa. mudah. Ya, setelah itu coba anak-anak itu kan tadi ada contoh 3.400 ditambah 3.400. Nah, sekarang coba itu di bawahnya ada soal di bawah itu ya, Pak ya. Iya, ada di halaman 74 dan 75. Silahkan anak-anak jawab ya, dua pertanyaan itu boleh meminta bantuan kepada orang tua. Tapi tetap anak-anak yang jawab ya. Iya, betul. Iya, hanya minta apa? Ini harus siapa? Minta bimbingan saja, tapi tetap yang mengerjakan anak-anak sendiri. Seperti itu anak-anak. Mudah ya anak-anak. Pasti bisa lah anak-anak. Iya, betul. Iya, seperti itu. Ini ternyata sudah selesai Bu Mary. Iya. Enggak terasa. Iya. Padahal kita pengennya nemenin anak-anak agak lama ya. Betul. Ya. Tapi karena ini sudah selesai, berarti nanti bisa lanjut ke tema berikutnya, materi berikutnya dengan guru yang lainnya ya. Biar anak-anak bisa kenal. Guru-guru yang seru-seru ya. Seru-seru, iya. Demikian ya anak-anak, silahkan kerjakan dengan semangat, tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan. Iya, tidak usah keluar rumah dulu ya, Bu. Betul. Kalau mau di rumah saja. Cuci tangan. Iya, belajar dan bermain di rumah, iya kan? Ada loh yang istirahat itu di rumah main sepak bola sama adiknya. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, itu waktunya istirahat, boleh istirahat ya. Seperti itu. Jadi jaga kesehatan ya anak-anak. Semoga nanti setelah pandemi selesai kita bisa bertemu di sekolah dengan keadaan lebih sehat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.